Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Setiawan, perwakilan dari kelompok 6, akan memulai presentasi kelompok kami. Yang terhormat Bu Sastika Stridewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Menentukan garis dan bidang pada ruang berdimensi 3 dan ruang kali dalam menggunakan proses Gram-Schmidt untuk menghasilkan sebuah basis ortogonal. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama saya, yaitu Ferry Setiawan. Yang kedua teman saya Nurdiansyah Maulana Saputra. Yang ketiga Muhammad Dirga Nugraha. Yang keempat Raihan Asifti. Dan yang terakhir Muhammad Nazril. Garis dan bidang dimensi ruang 3. Garis dan bidang di ruang dimensi 3. Pada bagian ini kita akan menggunakan vektor-vektor untuk menurunkan persamaan garis dan persamaan bidang di ruang 3. Kita akan menggunakan persamaan-persamaan ini untuk memecahkan beberapa soal geometrik dasar. Dalam bidang geometrik analitik, sebuah garis dapat ditentukan dengan memberikan kemiringannya dan salah satu titiknya. Ruang hasil kali dalam. Definisi sebuah hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor real V adalah fungsi yang asosiasikan bilangan real U kurang dari U, Y lebih dari, dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V atau volume dan juga untuk semua skalar K. Yang pertama, kurang dari U, Y lebih dari sama dengan kurang dari Y, lebih dari U. Itu aksioma simetri. Yang kedua, kurang dari U ditambah Y, W lebih dari. Itu sama dengan kurang dari U, W lebih dari tambah kurang dari Y, W lebih dari. Itu aksioma penambahan. Lalu yang ketiga, kurang dari KU, Y lebih dari, itu sama dengan K, kurang dari U, Y lebih dari. Itu aksioma kehomogenan. Lalu yang keempat ada kurang dari Y, lebih dari, dan kurang dari Y, lebih dari 0. Itu aksioma kepositifan. Jika dan hanya jika V atau vektor sama dengan 0. Proses ortonormal, proses Gram-Schmidt. Dalam banyak soal yang menyangkut ruang vektor memiliki basis untuk ruang tersebut, tergantung keinginan orang yang memecahkan soal tersebut. Secara alami, maka siasat yang paling baik adalah memilih basis untuk menyederhanakan pemecahan soal yang dihadapi. Pada ruang hasil kali dalam, sering ditemukan kasus yang pilihan terbaiknya. Dalam bagian ini, kita perlihatkan bagaimana basis seperti itu dapat dibangun. Definisi sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal. Jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal, sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dinamakan ortonormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah Maulana Saputra. Di sini saya akan menjelaskan contoh nomor soal 1. Garis yang melalui titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V 4, 5, min 7 mempunyai persamaan parametrik. Di sini pada contoh soal pertama ini kita diminta mencari persamaan parametris dari sebuah garis yang melalui titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor arah V 4, 5, min 7. Langkah awal, kita gunakan bentuk umum persamaan parametris garis dalam ruang 3 dimensi X, Y, Z. Karena garis melalui titik 1, 2, min 3, maka ini menjadi titik awal garis. Sementara vektor V 4, 5, min 7 menjadi arah garis, sehingga menjadi koefisien T pada masing-masing persamaan. Dengan pemasukan nilai tersebut, maka kita dapatkan persamaan parametris
yaitu X sama dengan 1 ditambah 4T, Y sama dengan 2 ditambah 5T, Z sama dengan min 3 dikurang min 7T. Parameter T dapat bernilai dari negatif tak hingga positif tak hingga. Dengan demikian, inilah persamaan parametris garis yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najil. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2, yang dimana soalnya adalah cari jarak D antara titik 1, min 4, dan min 3 dengan bidang 2x kurangi 3y tambah 6z sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus jarak titik ke bidang. Rumusnya itu adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, ubah persamaan bidang menjadi 2X kurangi 3Y tambah 6Z sama dengan min 1. Nah, kemudian pindahkan min 1 ini ke sebelah kiri. Akan menjadi 2X kurangi 3Y tambah 6Z tambah 1 sama dengan 0. Jadi, A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan 6, dan D sama dengan 1. Lalu gunakan rumus jarak titik ke bidang. Rumusnya itu adalah D sama dengan AX kosong plus BY kosong plus CZ kosong plus D. Kemudian akar dari A kuadrat plus B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kita ambil titiknya saja. Titiknya itu adalah X kosong, Y kosong, Z kosong. Itu sama seperti 1, min 4, min 3. Lalu kemudian kita substitusikan rumusnya. Dihitung pertama-tama di bagian atas dulu. 2 dalam kurung 1 plus min 3 min 4 plus 6 dalam kurung min 3 plus 1. Nah, hitung satu persatu. 2 dalam kurung 1 sama dengan 2. Min 3 dalam kurung min 3 dalam kurung min 4 sama dengan 12. Lalu 6 dalam kurung min 3 sama dengan 18. Lalu tambah 1. Nah, maka jumlahkanlah 2 tambah 12 kurangi 18 tambah 1 sama dengan min 3. Terus kemudian kita ambil nilai absolutnya. Nilai absolutnya itu adalah tan min 3. Nah, kita ubah menjadi positif, jadi 3 saja. Lalu kemudian setelah itu kita hitung bagian rumus bawahnya. Akar dari 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Lalu sama dengan 4 tambah 9 tambah 36. Lalu hasilnya adalah akar dari 49. Lalu uraikan lagi menjadi 7. Lalu di sini hasilnya adalah 3/7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang persamaan awalnya yaitu P1 dibagi X plus 2Y min 2Z sama dengan 3. Yang P2 nya yaitu 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7. Kalikan P1 dengan 2 agar koefisiennya X, Y, Z sama dengan P2. 2P1 yaitu 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 6. Sekarang kedua bidang ditulis sebagai 2X plus 4Y 4Z sama dengan 6 dan 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7. Jika dua bidang memiliki bentuk yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D1 dan AX plus BY plus CZ sama dengan D2. Jaraknya adalah D sama dengan D2 min D1 per akar A2 plus B2 plus C2. Masukkan nilai D1 sama dengan 6. D2 sama dengan 7 dan vektor normal ABC sama dengan 2, 4, min 4 sehingga akar A2 B2 C kuadrat sama dengan akar 4
plus 16 plus 16 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya D 7 min 6 per 6 sama dengan 1/6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rina Siti. Yaitu jika U sama dengan U1, U2, U3, U4, dan V sama dengan V1, V2, V3, dan V4 adalah sebarang matriks yang berukuran 2x2, maka rumus berikut mendefinisikan hasil kali dalam pada matriks 2x2. Di sini ada U, V, U1 dikali V2 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 ditambah U4 dikali V4. Misalnya jika U sama dengan 1, 2, 3, 4 dan V sama dengan min 1, 0, 3, 2, maka UV sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 hasilnya 16. Jadi kita pakai rumus yang di atas yang U1 V1, yaitu baris pertama kolom pertama dikali baris pertama kolom pertama, yaitu 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 0 itu baris pertama kolom kedua ditambah baris pertama kolom kedua, dan seterusnya sampai hasilnya 16. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal 5. Misalkan V1 sama dengan dalam kurung 0, 1, 0, V2 sama dengan dalam kurung 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Dan V3 itu sama dengan dalam kurung 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Himpunan S yaitu S sama dengan V1, V2, V3. Ortonormal jika R pangkat 3 mempunyai hasil kali dalam Euclides, karena V1, V2 sama dengan V1, V3 sama dengan V2, V3 sama dengan 0. Dan pesiarannya dan tegak lurus V1 sama dengan tegak lurus V2 sama dengan tegak lurus V3 itu hasilnya 1. Jika V adalah vektor tak nol pada ruang hasil kali dalam, maka menurut sifat L3 dan teorema 21 vektor, ruang-ruang vektor itu adalah 1 per tegak lurus V per V, mempunyai norma 1 karena tegak lurus 1 per tegak lurus V sama dengan 1 per tegak lurus V sama dengan tegak lurus V sama dengan 1. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai garis dan bidang dalam ruang berdimensi 3 ruang kali dalam serta proses Gram-Schmidt, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep tersebut merupakan bagian penting dalam aljabar linear yang digunakan untuk memahami struktur ruang vektor secara lebih mendalam. Representasi garis dan bidang dalam R memberikan dasar untuk memodelkan objek geometri secara matematis. Ruang kali dalam berperan penting dalam menentukan panjang, sudut, dan koortogonalan antar vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.